saya Nurlaili Fitriani dari kelas D Program Studi Kewirausahaan Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Baik, tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu bisnis global. Nah, kali ini kita akan membahas terkait analisis strategi bisnis global, yaitu pada studi kasus komparatif keberhasilan ekspansi Build Your Dreams Auto dari China dan kegagalan Systemic Better Place, yaitu dari Israel. Nah, alasan saya memilih Build Your Dreams atau singkatan dari BYD karena perusahaan ini menunjukkan strategic resilience dalam ekspansi global. Nah, menurut Aklivianti dan Ali 2025 menjelaskan bahwa BYD ini mampu mengatasi stigma produk China murah. Nah, untuk menghadapi tekanan perang dagang dan unggul dalam teknologi baterai sehingga relevan sebagai contoh keberhasilan internasionalisasi. Nah, sebaliknya saya memilih Better Place itu dipilih sebagai contoh kegagalan, contoh perusahaan yang gagal meski inovatif dengan baterai swapping. Perusahaan ini tuh tidak memiliki ekosistem pendukung, lemah dalam manajemen rantai pasok dan salah membaca kesiapan pasar. Nah, oleh karena itu kasusnya ini menjadi kontras yang tepat dengan keberhasilan BYD. Nah, kita masuk untuk ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan. Nah, yang pertama kita mulai dari perusahaan Build Your Dreams atau biasa disingkat sebagai BYD. Nah, BYD ini didirikan pada tahun 1995 di China sebagai produsen baterai. Namun seiring waktu perusahaan ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Nah, salah satu kunci keberhasilan BYD ini adalah integrasi vertikal, di mana mereka memproduksi sendiri berbagai komponen penting seperti baterai, kemudian chip, motor listrik hingga kendaraannya. Nah, selain itu, ekspansi internasional BYD ini juga sangat agresif. Mereka telah masuk ke lebih dari 70 negara dengan strategik lokalisasi, kemudian yaitu membangun pabrik lokal dan menjalin berbagai kemitraan global. Nah, hal ini membuat BYD ini mampu menekan biaya sekaligus menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar masing-masing negara. Nah, selanjutnya perusahaan kedua adalah Better Place. Nah, Better Place ini didirikan pada tahun 2007 dengan konsep inovatif yaitu baterai as a service. Nah, di mana ini penggunanya ini bisa menukar baterai mobil listrik di stasiun khusus tanpa perlu menunggu waktu pengisian. Nah, perusahaan ini tuh bekerja sama dengan Renault sebagai pemasok tunggal kendaraan. Namun, meskipun idenya cukup futuristik, Better Place ini menghadapi tantangan besar. Biaya pembangunan infrastrukturnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian ini ditambah lagi dengan adopsi pasar yang masih rendah, kemudian membuat perusahaan ini tidak mampu bertahan hingga akhirnya bangkrut pada tahun 2013. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor sukses perusahaan Build Your Dreams atau BYD. Nah, faktor yang pertama yaitu inovasi teknologi. Nah, BYD ini dikenal sebagai perusahaan yang sangat fokus pada riset dan pengembangan, terutama dalam teknologi baterai. Mereka mengembangkan teknologi blade battery yang lebih aman, tahan lama, dan efisien. Inovasi inilah yang membuat Build Your Dreams ini mampu bersaing dengan produsen kendaraan listrik global lainnya. Nah, yang faktor kedua yaitu integrasi perantai pasok. Nah, BYD ini atau Build Your Dreams ini tidak hanya memproduksi kendaraan, tetapi juga memproduksi sendiri komponen-komponen penting seperti baterai, kemudian chip, dan motor listrik. Nah, integrasi ini membuat biaya produksi lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Hasilnya, mereka bisa menjaga kestabilan harga dan kualitas produk. Nah,
strategi ekspansi bertahap. Nah, Build Your Dreams ini atau BYD ini tidak langsung masuk ke semua negara sekaligus. Mereka itu memulai ekspansi di negara-negara yang memiliki regulasi ramah terhadap kendaraan listrik. Nah, kemudian memperluas jangkauan secara bertahap. Kemudian pendekatan ini juga membuat ekspansi mereka lebih terukur dan mengurangi resiko kegagalan. Nah, faktor keempat yaitu dukungan pemerintah China. Nah, kebijakan pemerintah ini seperti subsidi kendaraan listrik, kemudian insentif untuk produsen, serta dukungan ekosistem industri sangat membantu pertumbuhan Build Your Dreams ini. Nah, dukungan ini tuh mempercepat pencapaian BYD dalam skala produksi dan penetrasi pasar domestik. Nah, kemudian yang kelima itu ada adaptasi lokal. Nah, ketika memasuki pasar internasional, Build Your Dreams ini menyesuaikan produknya dengan kebutuhan dan karakteristik pasar setiap negara. Nah, misalnya mereka ini memodifikasi desain, fiturnya, dan layanannya sesuai permintaan lokal sehingga produk mereka lebih diterima oleh konsumen. Nah, yang terakhir itu yaitu harga yang kompetitif. Nah, berkat efisiensi produksi dan integrasi rantai pasoknya, Build Your Dreams atau BYD ini mampu menawarkan kendaraan listrik dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan banyaknya pesaing global. Harga kompetitif ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Build Your Dreams ini cepat memenangkan pasar. Nah, jadi keseluruhan faktor Build Your Dreams ini menunjukkan bahwa keberhasilan Build Your Dreams ini bukan hanya karena teknologi, tetapi karena kombinasi strategi bisnis yang matang dan dukungan ekosistem yang kuat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait faktor-faktor kegagalan Better Place. Nah, yang pertama yaitu model bisnisnya itu tidak realistis. Nah, Better Place ini menerapkan konsep baterai swapping, yaitu menukar baterai habis dengan baterai penuh di stasiun khusus. Namun untuk mendukung model ini, mereka membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal dan kompleks. Nah, investasi yang dibutuhkan jauh melebihi pendapatan yang masuk. Jadi sehingga model bisnis ini itu sulit untuk berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu salah memprediksi perkembangan teknologi. Nah, Better Place ini mengira bahwa teknologi baterai akan stagnan dan pengisian cepat tidak akan berkembang. Namun kenyataannya apa? Teknologi just charging itu berkembang jauh lebih cepat dari prediksi. Nah, hal ini membuat konsep penukaran baterai menjadi kurang relevan bagi konsumen. Nah, selanjutnya itu ekspansi terlalu cepat. Nah, Better Place ini melakukan ekspansi infrastruktur secara besar-besaran sebelum memastikan bahwa permintaan konsumen ini cukup kuat. Nah, mereka ini membangun banyak stasiun baterai, tetapi jumlah pengguna kendaraan listrik saat itu masih sangat sedikit, masih sangat minim, sehingga investasi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatannya. Nah, faktor yang keempat yaitu ketergantungan pada Renault. Nah, Better Place ini hanya bekerja sama dengan satu produsen mobil, yaitu Renault. Nah, ketergantungan ini sangat membatasi pilihan konsumen ketika penjualan mobil listrik Renault ini tidak memenuhi target. Nah, Better Place ini ikut terkena dampaknya secara langsung. Nah, kemudian yang kelima yaitu adopsi konsumen yang rendah menjadi masalah besar. Karena apa? Pasar pada saat itu belum siap untuk model baterai tukar seperti itu. Nah, biaya mobil listrik ini masih tinggi dan konsumen belum percaya pada teknologi baru ini. Nah, rendahnya minat konsumen membuat ekosistem bisnis itu mereka tidak berkembang. Kemudian yang terakhir itu tidak adanya standar baterai. Nah, setiap produsen mobil menggunakan bentuk dan kapasitas baterai yang berbeda-beda. Hal ini membuat konsep baterai swapping ini sulit diterapkan secara luas. Tanpa standar baterai yang disepakati
industri, model bisnis Better Place ini tidak bisa berkembang secara global. Jika kita lihat dari semua faktor yang saya sebutkan tadi, nah kegagalan Better Place ini bukan hanya karena teknologi, tetapi karena kombinasi dari strategi bisnis yang kurang tepat, kemudian ketergantungan pada satu mitra, dan kondisi pasar yang belum siap. Nah, kita masuk ke bagian perbandingan langsung antara Build Your Dreams Auto dan Better Place. Nah, perbandingan ini penting untuk memahami mengapa satu perusahaan ini bisa sangat sukses, sementara yang lain ini justru mengalami kegagalan. Nah, yang pertama yaitu kita mulai dari model bisnis. Build Your Dreams atau BYD ini menggunakan model bisnis yang sederhana namun kuat, yaitu menjual produk dan komponen secara langsung dengan integrasi dari hulu ke hilir. Artinya, Build Your Dreams ini menguasai seluruh proses produksi, mulai dari baterai, chip, motor listrik, hingga kendaraan jadi. Nah, sementara itu Better Place menggunakan model Mobility as a Service, di mana konsumen ini membayar layanan pertukaran baterai. Nah, model ini itu unik, tapi sangat bergantung pada infrastruktur mahal dan partisipasi produsen mobil lain. Kemudian yang kedua yaitu aset utama. Nah, Build Your Dreams ini memiliki aset fisik dan teknologi yang kuat seperti pabrik skala besar, riset baterai yang maju, serta paten. Nah, sebaliknya aset utama Better Place apa? Bukan berupa barang fisik, melainkan jaringan stasiun swap dan software operasional. Nah, aset ini tuh tidak cukup kuat untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Oke, yang ketiga yaitu kontrol terhadap rantai nilai. Nah, Build Your Dreams atau BYD ini memiliki kontrol yang sangat tinggi. Nah, mereka ini menguasai seluruh proses produksi sehingga biaya bisa ditekan dan kualitasnya itu terjaga. Sementara itu, Better Place ini memiliki kontrol rantai nilai yang sangat rendah karena bergantung sepenuhnya pada Renault sebagai pemasok kendaraan ketika pemasok tunggal mengalami hambatan. Better Place ini ikut terdampak. Nah, yang keempat itu pada pendekatan pasar. Nah, Build Your Dreams ini memulai dari strategi bottom up. Mereka fokus pada bus listrik dan kendaraan murah yang mudah diterima pasar. Nah, sebelum akhirnya itu naik ke segmen premium. Nah, berbeda dengan Better Place ini, dia itu menggunakan pendekatan top down. Mereka punya visi besar untuk merevolusi industri, tetapi gagal mengeksekusi pada kondisi pasar yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kelima itu dalam hal resiko utama. Nah, Build Your Dreams ini terutama menghadapi resiko geopolitik dan tarif dagang. Namun perusahaan ini tuh cukup kuat untuk menghadapi karena basis produksinya itu stabil. Nah, sementara Better Place ini menghadapi resiko adopsi konsumen yang rendah serta kebutuhan modal kerja yang sangat besar. Tanpa pasar yang siap, resiko ini tidak dapat diatasi. Dan akhirnya kita lihat status akhir kedua perusahaan. Build Your Dreams ini kini telah menjadi salah satu pemimpin pasar global kendaraan listrik dan terus berkembang pesat. Sebaliknya, Better Place ini harus mengalami likuidasi atau kebangkrutan karena model bisnisnya itu tidak mampu bertahan secara finansial. Dari perbandingan ini kita dapat melihat bahwa keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga pada model bisnis yang realistis, kemudian pengelolaan rantai pasoknya, pendekatan pasar yang tepat, kemudian kesiapan konsumen. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap perusahaan Build Your Dreams dan Better Place ini, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam industri kendaraan
listrik secara lebih luas. Nah, yang pertama itu perusahaan perlu melakukan validasi model bisnis sebelum melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, hal ini tuh penting karena perusahaan dapat memastikan bahwa strategis yang digunakan sudah cocok dengan kebutuhan pasar dan juga dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Nah, Build Your Dreams ini melakukan tahapan ini dengan tepat, sementara perusahaan lain perlu mencontohnya. Nah, kemudian ini yang kedua, yaitu perusahaan ini harus memperkuat integrasi rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi stabilitas produksi. Nah, integrasi ini terbukti menjadi keunggulan kompetitif Build Your Dreams karena mereka mengendalikan baterai, chip hingga kendaraan jadi. Nah, perusahaan lain juga perlu mengembangkan kontrol yang lebih besar terhadap proses produksinya. Nah, yang ketiga yaitu diversifikasi pemasok dan mitra bisnis sangat penting untuk mengurangi resiko operasional. Nah, perusahaan yang hanya bergantung pada satu pemasok atau satu teknologi akan menghadapi resiko lebih tinggi ketika terjadi gangguan pasar atau teknologi baru muncul. Nah, yang keempat ini, perusahaan ini perlu membangun ekosistem bisnis, bukan hanya fokus pada inovasi produk. Nah, dalam industri AV ini keberhasilan sangat bergantung pada jaringan pendukung seperti infrastruktur pengisian daya, kemudian penyedia baterai, kemudian platform software dan mitra teknologi. Tanpa ekosistem yang kuat, inovasi ini tidak akan bertahan lama. Nah, yang kelima itu perusahaan harus melakukan strategi ekspansi global yang adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan regulasi, preferensi, dan kesiapan pasar lokal. Nah, Build Your Dreams ini berhasil masuk ke berbagai negara karena menyesuaikan strategi dan produknya, dan ini harus menjadi contoh bagi perusahaan lain. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan ini perlu memastikan efisiensi teknologi dan kelayakan biaya sebelum meluncurkan inovasi berskala besar. Nah, industri AV ini menuntut inovasi, tetapi inovasi itu harus tetap hemat biaya agar dapat bersaing dengan kendaraan BBM tradisional dan AV lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu keberhasilan Build Your Dreams dalam pasar global didorong oleh inovasi teknologi, integrasi rantai pasok, dan strategi ekspansi yang terukur. Nah, dukungan pemerintah dan kemampuan adaptasi memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin industri AV. Nah, sebaliknya itu kegagalan Better Place ini terjadi karena model bisnis yang tidak realistis, biaya infrastrukturnya tinggi, ketergantungan pada satu pemasok, dan rendahnya penerimaan konsumen. Nah, perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan global tidak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga validasi pasar, efisiensi biaya, dan kemampuan menyesuaikan strategi dengan dinamika industri. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.